Perkenalkan teman-teman semua, nama aku Muhammad Raffi Azhar dengan NIM 2210313310016 dan hari ini aku akan membahas masalah manajemen keuangan pada restoran Padangnya Bapak Ali Arman di Banjarbaru. Jadi rumah makan Padang ini sendiri terletak di belakang Mako atau markas komando Brimob di Banjarbaru ya. Dan selama kita berdiskusi, mohon maaf untuk audionya rada kurang bagus. Jadi aku akan jelaskan menggunakan voice over teman-teman ya. Dan teman-teman semua, perkenalkan ini Bapak Ali Arman selaku owner dari Rumah Makan Padang Ampera Leni. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, aku berkesempatan untuk menanyakan tentang 3 topik yang berhubungan dengan manajemen keuangan. Yang pertama adalah apakah ada pembagian kas antara keluarga ataupun pribadi beliau dengan usahanya yang dijalankan. Yang kedua adalah bagaimana cara beliau menentukan harga pokok penjualan beliau atas makanan-makanan yang beliau jual. Dan yang ketiga, itu apabila usaha beliau sedang sepi, bagaimana beliau memanage keuangan beliau dengan keadaan yang minim pelanggan, seperti itu. Masuk ke topik yang pertama mengenai pembagian kas antara keluarga dan usaha. Jadi menurut beliau, profit dari usaha yang beliau jalankan itu masuk ke dalam kas keluarga. Dan sisa ataupun uang modal itu akan selalu diputar untuk perputaran berikutnya. Jadi misalkan beliau mendapatkan hari ini profit sebanyak 2 juta. 2 juta itu akan dimasukkan full ke kas keluarga. Sedangkan misalnya modal beliau adalah 5 juta. Nah, 5 juta itu akan diputar lagi menjadi bahan baku dan segala macamnya untuk di kemudian hari. Dan uang untuk bahan baku itu sendiri juga dibagi-bagi lagi. Jadi ada beberapa persen untuk bumbu, ada beberapa persen untuk lauk pauk, dan ada beberapa persen untuk kebutuhan-kebutuhan usaha yang lainnya. Kayak gitu. Jadi kita anggap tadi 5 juta, mungkin 2 juta untuk bumbu, 2 juta untuk lauk pauknya, dan 1 juta lagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Seperti itu. Dan beliau memang berfokusnya kepada catering ya. Jadi di satu sisi beliau memang membuka usahanya, tapi kebanyakan usaha beliau itu adalah catering. Jadi orang memesan di tempat beliau dan beliau mengantarkan ke tempat-tempat seperti contohnya ada pernikahan atau ada acara-acara kajian segala macamnya, seperti itu. Nah, masuk ke topik yang kedua, yaitu bagaimana cara beliau menentukan harga pokok penjualan tadi, yaitu adalah dengan mengkalkulasi lagi dengan barang-barang yang beliau beli. Jadi misalkan beliau beli tadi bumbu, lauk pauk segala macam, itu akan dihitung lagi dan akan disesuaikan juga dengan harga-harga pasar. Karena hasil dari pertanyaanku kemarin, beliau bilang adalah beliau memilih untuk nombok gitu ya, demi kenyamanan pelanggan dan demi tetap mengkeep langganannya beliau, seperti itu. Jadi apabila ada harga-harga yang naik, beliau lebih memilih untuk membiarkan porsi yang sama dengan harga yang sama, tapi beliau lebih milih untuk nombok dan ibaratnya rugi sedikit, seperti itu. Nah, masuk ke topik yang ketiga dan berhubungan, yaitu bagaimana beliau memanage keuangan beliau apabila usaha beliau sedang sepi, yaitu adalah dengan mengurangi jumlah pembelian beliau dan mengkalkulasinya lagi dengan kurva penjualannya. Jadi, apabila penjualan beliau sedang lagi turun, beliau akan mengurangi pembelian beliau tentang bahan baku dan lauk pauk dan segala macam untuk bahan ataupun menjadi modal dari usaha beliau, kayak gitu ya, persediaan beliau lah. Nah, tetapi beliau juga tetap menyesuaikan sebagaimana porsi beliau untuk berjualan seperti biasa. Karena kata beliau, terkadang kita nggak tahu rezeki datang itu kapan aja. Jadi terkadang hari ini kita bisa jual 100 porsi, besoknya bisa jual cuma 10 porsi. Jadi nggak ada yang tahu. Dan beliau mengakali strategi ini dengan memasak lauk-lauk dan sayur-sayur yang bisa
bertahan lama atau long lasting. Jadi itu bisa meminimalisir belanjanya dan berharap agar ada pelanggan yang datang dan membeli secara masif seperti itu. Nah, menurut saya sendiri, usaha beliau ataupun manajemen keuangan beliau ini sudah sangat-sangat bagus ya, karena di sana kita bisa lihat adanya pemisahan antara kas yang berhubungan dengan pribadi dan berhubungan dengan usaha. Terus juga beliau melihat yang namanya kurva penjualan. Jadi beliau mengantisipasi yang namanya overbuying gitu ya, dan resiko untuk kerusakan dari bahan baku. Jadi beliau mengurangi pembeliannya. Tetapi saya rada tidak setuju dengan yang namanya menombok untuk kepentingan pelanggan gitu ya. Memang di satu sisi kita mengkeep yang namanya langganan, tetapi kita punya resiko kerugian yang lebih besar. Karena kalau kita bicaranya masalah perusahaan ataupun usaha F&B, yang namanya bahan baku itu sangat-sangat fluktuatif harganya. Apalagi kalau kita lihat sekarang di pasar-pasar itu lumayan fluktuatif gitu kan ya. Jadi untuk kedepannya mungkin beliau bisa melakukan restocking atau stocking yang lebih banyak lagi untuk bahan baku yang long lasting. Tapi untuk bahan baku yang memang tidak bisa bertahan lama, mau tidak mau ya kita belinya dengan jumlah yang secukupnya juga. Seperti itu. Dan kalau kita lihat perbedaan harga itu memang terkadang lumayan signifikan, tapi kita juga bisa menjelaskan kepada pelanggan kita bahwa ini harganya sedang naik, Bu, Pak. Jadi mau tidak mau kami naikkan juga harganya. Tapi kalau misalnya harganya sudah kembali normal, akan kami kembalikan ke normal lagi. Di satu sisi kita memberikan assuring kepada pelanggan kita bahwa ini loh yang terjadi di realita di lapangannya. Tetapi nanti apabila hal normal akan kembali, maka harganya juga bakalan normal. Seperti itu. Ya, jadi menurut saya yang dilakukan Pak Ali Arman ini sudah sangat-sangat bagus sekali, karena beliau juga dapat bertahan selama kurang lebih 3 tahun usahanya gitu kan ya. Dan sudah juga membuka cabang, yang mana menurut saya itu susah banget yang namanya buka cabang gitu kan. Berarti usahanya juga sudah lumayan masif gitu kan ya. Dan ya mungkin sekian dari saya, sekian dari hasil penelitian ataupun survei saya mengenai manajemen keuangan di sebuah usaha. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.